kripto itu sendiri sulit banget untuk diawasi. Aduh, udah nerima penghasilannya nih atau udah jual gitu, terus pikir ntar pajaknya gimana ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di Bincang Pajak volume 2, di mana kita hari ini akan membahas mengenai topik yang begitu menyenangkan, begitu seru apalagi di kalangan anak muda. Dan topik ini menurut saya adalah topik yang lagi hangat-hangatnya dibincangkan di masyarakat, terutama topik yang lagi booming-boomingnya juga banyak influencer maupun konten kreator yang membahas topik ini. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah aset kripto. Mungkin teman-teman udah familiar dengan kripto itu sendiri, dan mungkin salah satu aset yang bisa saya sebutkan adalah Bitcoin. Mungkin teman-teman udah tahu Bitcoin itu apa, dan terakhir kemarin sempat viral dan juga banyak dibicarakan pada bulan April, yaitu halving Bitcoin, di mana FYP media sosial begitu banyak dipenuhi dengan berita halving Bitcoin ini. Akan tetapi untuk kali ini kita tidak akan membahas mengenai bagaimana cara mining Bitcoin itu sendiri, pemasaran ataupun cara memperoleh dan juga penjualannya. Kita akan membahas dari sudut pandang perpajakan, baik itu dari sudut pandang fiskus, wajib pajak, ataupun dari sudut pandang seorang akademis itu sendiri. Nah, tentu dengan pembahasan yang nantinya begitu kompleks terkait perpajakan, di sini kita telah mendatangkan beberapa narasumber yang menurut saya juga masih muda, masih fresh di saat ini, dan menurut saya juga relevan dengan pembahasan kita kali ini yang memang menyasar dari segi anak muda itu sendiri. Baik, untuk yang pertama, beliau adalah Bapak Helmy Aulia Rahman. Selamat siang Bapak, apa kabar hari Selamat ini? siang, baik. Baik, jadi teman-teman, Bapak Helmy Aulia ini merupakan salah satu dosen muda di FEBUB sekaligus sebagai pengurus Tech Center FEBUB. Beliau adalah lulusan dari Universitas Airlangga angkatan tahun 2012. Betul Bapak ya? Betul. Baik, jadi hari ini tidak hanya Pak Helmy juga akan ditemani oleh narasumber yang memang khusus kita hadirkan langsung dari Kanwil DJB Jatim 3. Beliau adalah Ibu Nurul Armilia. Selamat siang Ibu, apa kabar hari ini? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Baik, jadi Bu Nurul Armilia ini merupakan fungsioner penyuluh pajak ahli muda Kanwil DJB Jatim 3. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Brawijaya angkatan 2006, jadi bisa dibilang balik ke rumah lagi gitu Bu ya. Iya, nostalgia. Ya, betul Ibu. Jadi Bu Nurul ini sendiri memulai pengalaman karirnya sebagai account payable di PT Meratus Land pada tahun 2011 dan menjadi fungsional penyuluh pajak ahli pertama Kanwil DJB Jatim 3 pada tahun 2021 dan beralih ke fungsional penyuluh pajak ahli muda Kanwil DJB Jatim 3 pada April 2023. Betul Ibu ya? Iya, betul sekali. Oke, mungkin sebelum ke pembahasan terkait dari aset kripto ini sendiri, dari Ibu dan juga Pak Helmy, menurut Ibu apakah Ibu udah pernah masuk ke dalam investasi aset ini atau memang lagi cuma menganalisa dari sudut pandang seorang fiskus ataupun akademisi itu Ibu? Kalau dari saya sendiri, jujur saya nggak ada di dunia ini ya. Jadi saya di sini sebagai pekerjaan nih, karena penyuluh. Jadi memang udah ada aturan baru ya Pak ya tentang kripto ini. Jadi tujuannya menyampaikan itulah, edukasi lah. Baik, untuk Pak Helmy sendiri berarti masih belum terjun ke investasi ini Bapak ya berarti? Oke, kalau pribadi sebenarnya saya justru malah salah satu diversifikasi investasi saya adalah ke kripto memang. Jadi ya sudah cukup familiar dengan topik-topik yang terkait dengan kripto. Saya pun juga ngikutin ada apa namanya kayak event-event tertentu di kripto, sampai aset-aset apa yang lagi hot, yang lagi in, itu saya juga ngikutin. Ya, ya juga cukup banyak tahu lah terkait hal ini karena saya lebih juga relate kayak. Baik, mungkin sebelum ke hal yang lebih rumit, sebenarnya satu hal mendasar yang ingin saya tanyakan itu
terkait hukum pajak dari aset kripto itu sendiri seperti apa Bu Nurul? Apakah dia ini memang dikenai pajak atau tidak dikenai, dan jika memang dikenai ini termasuk golongan apa gitu Ibu? Iya, jadi Mas, kalau misalnya di beberapa negara lain kan kripto tuh udah dianggap sebagai mata uang ya, Betul. bisa untuk berdagang gitu kan. Exchange, Tapi di ya. Indonesia, betul. Tapi di Indonesia sendiri tuh tidak diakui sebagai mata uang, karena di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang diakui hanya rupiah saja. Nah, jadi di sini apakah kripto dikenai pajak? Jawabnya iya, karena di Indonesia kripto dilegalkan di bawah Bapeti, dianggap sebagai komoditas. Jadi karena dianggap sebagai komoditas tadi, ketika membeli kita bayar PPN-nya. Ketika menjual, karena kita menerima penghasilan atas penjualan kripto tersebut, berarti kena PPh, gitu kan. Nah, jadi ketika kita menukarnya, misalnya kayak Pak Helmi nih familiar kan, saya tukar-tukaran kripto. Nah, berarti Pak Helmi akan terkena keduanya, karena Pak Helmi membeli dari Masnya, tapi juga menjual punya Pak Helmi sendiri. Nah, tadi jadi kena dua-duanya, gitu sih Mas. Oh, berarti bisa disimpulin pengenaannya ini termasuk golongan komoditi Bu ya? Betul. Bukan terkait atau alat tukar menukar transaksi. Iya, sampai itu sekarang kan ya? belum sih. Oke. Nah, untuk tata cara perhitungan dan juga pembayarannya itu sendiri seperti apa Ibu selama ini? Kalau misalnya tata cara perhitungannya sebenarnya, kalau misalnya Mas tadi namanya siapa? Rehan Ibu. Mas Rehan. Kalau Mas Rehan sebagai investor nih, tadi katanya udah terjun juga kan. Iya. Nah, itu sebenarnya nggak perlu ribet kayak mikir, aduh udah nerima penghasilannya nih atau udah jual gitu, terus mikir ntar pajaknya gimana ya gitu. Itu udah dihitungin Mas. Jadi kalau misalnya buat teman-teman juga nih dari UB, kalau misalnya belum tahu, itu jadi kalau misalnya Mas Rehan nerima hasil penjualan kriptonya Mas Rehan, itu udah bersih karena udah dipotong langsung sama exchangernya tadi. Nah, kalau misalnya sama si exchangernya itu udah dipotong si PPh-nya kalau misalnya Mas Rehan jual. Termasuk kalau misalnya Mas Rehan beli, itu udah termasuk harga yang Mas Rehan bayar, itu udah termasuk PPN, dan itu udah dihitungin langsung sama exchangernya. Jadi benar-benar yang diterima tadi udah bersih. Even PPh tadi PPh final gitu. Jadi kalau misalnya ngitung udah nggak perlu ngitung sih. Oke. Berarti si pelaku transaksi ini nanti bakal dapat kayak tax report gitu Ibu ya? Nah ya, beberapa aplikasi di Indonesia itu udah ada yang nyediain. Pak Helmi pakai apa? Saya ada Binance sama Bitget sih. Oke, tapi nggak boleh itu ya? Boleh nyebut-nyebut gitu nggak sih? Ntar dianggap promosi ya? Nanti bisa di ini kalau Ibu Iya, bisa soal itu aja. coret aja, ikat ya. Iya, kalau kayak saya tuh yang saya baca di literasi itu kayak toko kripto Indodax itu nyediain sih tax reportnya. Jadi kayak Pak Helmi atau Mas Rehan kalau misalnya mau akhir tahun nih udah siap-siap buat lapor SPT di tahun depan, itu udah ada kemarin dipotong pajak PPN-nya berapa, PPh-nya berapa, udah ada rekapannya gitu kan. Cuman kalau misalnya beberapa aplikasi yang lain, nah itu tergantung dari aplikasinya gitu. Ada juga yang udah nyediain sampai total aset kripto yang bertahan sampai 31 Desember, itu malah lebih enak lagi kan. Iya. Jadi kita tinggal lapor di SPT di kolom harta, nulis kriptonya jenis apa, nilainya berapa gitu. Oke. Pak Helmi nih sebagai seorang akademisi Bapak ya, terkait perkembangan kripto beberapa tahun terakhir ini yang begitu besar. Nah, ini sebagai seorang akademisi memandang hal tersebut seperti apa Bapak? Oke, kalau saya pribadi ya sebagai akademisi dan juga sebagai praktisi yang terjun langsung, menurut saya itu hal yang baik ya. Karena kita lihat sekarang akhirnya kan jadi pilihan untuk investasi, pilihan untuk aset kan jadi semakin banyak. Dan harusnya itu nanti ke depan juga bisa menjadi sebuah objek pajak yang juga bisa memberikan kayak dampak bagi negara juga kan ya. Jadi orang-orang tuh akhirnya punya gambaran, aku mau investasi nggak hanya ke aset yang tangible aja, tapi di sini kita karena ada kripto, orang-orang juga berpikir kita nyoba ke aset-aset yang sifatnya digital atau yang intangible itu tadi. Jadi ya apalagi kalau sekarang kemarin kan banyak info-info ya, kalau banyak nilai aset kripto tuh yang naik. Jadi yang sampai 100-200% hanya dalam beberapa bulan. Nah, itu kan akhirnya juga membuat orang-orang tertarik jadi sebuah pilihan investasi seperti itu. Oke, berarti bisa dikatakan kripto ini memiliki potensi yang besar gitu Bapak ya. Nah, kalau kita melihat pada hal yang memiliki potensi yang besar, tentu juga ada tantangan besar gitu Bapak ya. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dalam menerapkan regulasi pajak itu sendiri Bapak?
Oke, tantangannya ya tentu saja pasti dari sisi pengawasan ya, pasti ya pengawasan ya. Karena kan kalau kripto itu kan sistemnya dia kan blockchain ya. Nah kalau blockchain itu kan berarti dia memang diciptakan tujuannya untuk membuat transaksi itu lebih efisien. Jadi dia bisa membypass bank dan juga hal-hal yang lain. Karena tujuan untuk efisiensi pasti kan di situ dia tujuannya biar cepat transaksinya, dan otomatis kalau dia cepat dia kan melewati banyak hal. Nah itu akhirnya kan akan membuat kripto tadi untuk sulit banget untuk diawasi. Apalagi kalau kita transaksi menggunakan marketplace dari luar yang tidak terdaftar Bapepti mungkin. Nah itu kan jadi apa ya, kita kalau dari pajak juga ngawasinnya gimana. Beda kalau kita kayak beli aset, sekarang beli rumah, beli mobil, itu kan kita terregistrasi semua ya. Data-datanya ada, dan itu dilaporkan ke SPT tahunan juga, kita tinggal ngisi sesuai kolomnya, ada nomornya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kripto, kalau misalnya saya nggak bilang kalau saya punya aset kripto kan nggak ada yang tahu. Gitu kan ya, karena memang terenkripsi banget. Jadi tujuannya selain dia efisien, dia lebih aman. Nah tantangannya akhirnya kan pihak Fiskus juga harus ngawasinnya, harus bener-bener gitu, ini aliran dananya gimana, karena ke depan karena apa ya, sangat aman, sangat secure, akhirnya bisa disalahgunakan mungkin nanti ya, karena aman dan juga efisien tadi itu. Oke, baik. Balik ke Bu Nurul nih Bu, ini kan bisa dibilang aset kripto ini memiliki fluktuasi harga yang naik turunnya itu cepat itu Ibu ya. Nah dari Fiskus sendiri itu cara menetapkan jumlah panja terutangnya itu seperti apa Ibu? Nah kalau dari regulasi pemerintah yang udah ada sekarang itu ditetapkan berdasarkan total nilai transaksi. Jadi itu tadi termasuk tantangan tadi kalau misalnya Mas Rehan nanya ke Pak Helmi itu tantangan dari pemerintah apa gitu, karena begitu regulasinya keluar PMK 68 itu menimbulkan agak pro kontra ya, terutama di teman-teman nih yang lagi ada di industri ini gitu kan, karena nilai pajak tadi dihitung dari total transaksi, berarti nggak peduli kamu untung apa rugi, kamu bayar pajak, gitu kan. Nah sementara di negara lain ada yang nggak bayar pajak sama sekali, ada yang bayar pajak tapi dihitung dari selisih, jadi ketika untung kamu baru bayar. Gitu. Nah inilah yang sekarang lagi dikaji sama pemerintah, termasuk Bapepti, DJP. Itu apakah ini perlu dilakukan penyesuaian nih untuk regulasinya gitu kan? Karena ya itu tadi penghitungannya dikali dengan total nilai transaksi. Jadi ketika Pak Helmi beli ke Mas Rehan atau Mas Rehan beli ke Pak Helmi, nilainya berapa? Itu tadi pas tukeran tadi ada selisih untung apa rugi, tetap kena. Gitu. Berarti bisa dikatakan mau untung mau rugi ya pajak gitu Bu ya. Pengen bilang gitu tapi kan nggak enak. Jadi semakin banyak transaksi semakin bayar terus berarti ya. Nah betul, kalau terutama trading ya. Iya, nah buat yang trading tuh jadi sekarang kalau teman-teman yang trading tuh harus mikir minimal ada selisih untung sebesar 0,21%. Jadi untuk PPN-nya 0,11%, untuk PPh-nya 0,1%. Nah itu di total. Jadi kalau misalnya pengen untung ya, berarti selisihnya harus lebih dari 0,21%. Itu belum termasuk ini ya Pak, biaya exchanger, biaya platform. Biaya platformnya berapa gitu kan. Nah itu berarti kan makin harus dipikirkan gitu buat yang trading atau misalnya memang penghasilannya dari situ, hitung-hitungan dulu nih kalau misalnya mau jual apa beli, bakal udah BEP belum gitu kan. Oke Bu. Tapi sejauh ini tuh apa ada jenis transaksi yang memang dia ini bebas dari pengenaan pajaknya itu sendiri Bu? Kalau bebas dari pengenaan pajak tadi mungkin sempat di-spill sama Pak Helmi kalau misalnya belinya di luar negeri. Tapi di luar negeri ini ada di negara mitra yang terikat sama perjanjian pajak berganda itu, penghindaran pajak berganda P3B. Nah itu baru karena memang udah diatur kan pemajakannya tidak di Indonesia gitu kan. Itu aja sih yang dikecualikan, sisanya ya gitu deh. Berarti emang syarat untuk dibebaskan dari pajak ini adanya P3B gitu Bu ya? Ya atau negara mitra yang berjurisdiksi di P3B itu. Oke, nih Pak Helmi, tadi kan sempat di-spill juga terkait regulasi-regulasi itu Pak ya. Nah, menurut seorang akademisi ini dengan begitu kompleksnya regulasi perpajakan aset kripto ini, apakah nanti juga akan mempengaruhi investor muda dalam terjun ke aset ini, Bapak? Oke, tentu saja ya pasti akan berpikir ya, kayak tadi yang disampaikan Bu Nurul juga
Akhirnya orang yang day to day trading, ya misalnya yang memang kegiatannya sehari-hari trading, dia pagi ngecek ini udah naik atau turun, sore ngecek udah naik atau turun, terus dijual, itu akhirnya kan harus berpikir, dia harus mikir akhirnya ini kira-kira gainnya ini udah lebih dari pajak yang dibayarkan belum? Itu kan akhirnya orang jadi lebih lebih berhati-hati kan ya. Pajak plus fee Iya, ada platform. fee-nya juga, ada pajaknya juga akhirnya kan. Jadi lebih berhati-hati. Akhirnya orang-orang cenderung daripada trading tiap hari, mending ya tradingnya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali atau mungkin hanya nyimpen duitnya aja di dalam bentuk aset kripto. Akhirnya kan kalau semua orang kecenderungannya ke situ, akhirnya kan nggak ada dana yang masuk ke negara kan. Betul. Kalau misalnya akhirnya orang menahan semua asetnya di kripto tanpa melakukan transaksi. Nah, kalau transaksinya nggak ada, ekonominya juga nggak muter kan ya akhirnya ya akhirnya ya ada stagnan di situ. Jadi mungkin saya juga setuju misalnya nanti kalau ada arah untuk kebijakan terkait seperti pajak dikenakan pada waktu untung gainnya atau mungkin kayak saham tuh gitu kan ya? Kayak saham kan juga kayak gitu kan ya. Kalau misalnya memang ada keuntungan, dia di situ baru dia akan dikenakan pajak. Nah, ini sistemnya bisa kayak gitu sih mungkin karena memang ngaruh ya akhirnya secara Betul. pikiran juga, waduh ada pajaknya nih, tahan dulu lah gitu. Tapi ya itu kalau boleh nambahin Mas Ryan, based on data, penerimaan pajak itu turun loh Pak dari Turun, 2022 ke 2023. Jadi sejak ada regulasi itu ya, di 2022 tuh pajak kriptonya ini based on data karena ini angka-angka nyontek dulu ya. Ya, ngomong Ibu. Ini nih di 2022 tuh dia ada 246,45 miliar pajak kripto, bayangin. Di sepanjang 2023 dia turun jadi 220,83 miliar. Ya, lumayan ya. Lumayan. 10%. Besar Iya, sih, jadi Ibu. orang-orang udah mulai mikir nih begitu ada pajaknya kan, entah beliaunya tadi mungkin tradingnya jadi berkurang atau siapa tahu mungkin pindah platform exchange yang di Iya, mungkin yang memang negara nggak lain. terdaftar itu. Berarti memang secara tidak langsung regulasi yang semakin ketat juga menekan minat dari yang namanya gitu ya. sayang sih sebenarnya. Oke. Tapi dengan regulasi semacam ini itu dari Pak Helmi sendiri sebenarnya potensi apa yang ingin dimanfaatkan oleh negara itu sendiri, Bapak? Oke, karena sebenarnya kan kalau ada seperti ini kan orang juga semakin pinter ya, akhirnya nyari celah itu juga semakin jago. Kan ada aturan, kan orang kan kasih aturan kan mikirnya kan gimana ya menghindarinya ya. Iya, Ya kan? natural ya. Ada natural kayak misalnya, wah ada aturan kayak gini nanti saya ngaturnya gimana. Nah berarti harusnya di sini karena kripto juga dinamis ya, harganya naik turun, terus dia marketnya juga banyak koin-koin baru, aset dalam kripto itu ya banyak yang muncul yang baru. Nanti pemerintah juga kalau bisa memang menyesuaikan dengan hal-hal semacam itu, karena memang dinamis banget. Jadi aturan-aturan PMK nanti ya mungkin bisa harus sering dikaji ulang karena memang menyesuaikan dengan market kripto yang dinamis. Jadi nggak bisa kita lihat, kalau saham kan mungkin trennya kelihatan ya bisa naik sampai berapa, terus mungkin kalau krisis baru dia ya ISG-nya mungkin merah ya. Kalau kripto itu bisa kayak sehari naik terus besoknya udah merah lagi. Nggak kebaca ya? Iya, jadi kadang beberapa koin yang memang yang baru-baru itu memang dia kayak gitu. Oke, bisa disebut kain micin betul Pak ya? Ya, koin micin ya. Iya bukan curcol kan Mas? Yang main koin micin ya. Nah, tadi kan sempat disebut sama Pak Helmi Bu ya, terkait bahwasanya kripto ini juga memberlakukan atau menganut sistem blockchain. Itu kan setahu saya bahwasanya transaksi di blockchain ini dia ini tidak ada kayak pencatatan transaksi ini dilakukan oleh si A atau si B. Betul. Nah, dari negara sendiri itu mendeteksi bahwasanya transaksi ini dilakukan A atau B itu seperti apa Ibu? Iya, jadi memang secara real ya itu susah sih. Maksudnya kayak sekarang nggak usah ngomongin kripto deh, sistem perpanjangan di Indonesia kan self assessment ya. Kayak aku nggak ngelaporin misalnya aku punya kos-kosan 200 pintu gitu kan, you will never know kan, nggak tahu kan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini secara umum memang masalah di Indonesia itu adalah kesadaran ya, kesadaran pajak gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya sadar bahwa berapapun pajak yang kita bayarkan itu insya Allah jadi amal jariah karena manfaatnya dinikmati oleh 279 juta penduduk Indonesia, bayangin. Ya. Nah, tapi masalahnya menumbuhkan kesadaran itu yang susah gitu loh. Kalau misalnya untuk kripto sendiri sebenarnya ya namanya juga usaha ya. Kalau dari pemerintah tuh ada
di Bapeti itu ada peraturan bahwa aplikasi-aplikasi kayak yang tadi sempat disebutin mereknya itu menggunakan program namanya APU PPT kalau nggak salah. Jadi di program itu paling nggak prinsip bahwa know your customer tadi itu bisa apa ya, terakomodir lah lewat program Bapeti itu tadi. Nah itu disyaratkan dipakai pada aplikasi yang beroperasi di Indonesia di bawah Bapeti gitu. Karena memang kalau misalnya tidak dengan itu, seperti kata Pak Helmi tadi, nggak bisa di-trace karena kan apalagi sifatnya kayak Bitcoin gitu ya, itu kan fully anonymous ya, jadi kayak who's buy, who's sold, nggak ada yang tahu gitu kan siapa. Jadi ya itu tadi sih, walau mungkin kayaknya belum maksimal, tapi kalau ditanya apa yang sudah dilakukan itu. Oke. Rada susah nih. Iya. Soalnya memang bisa dibilang aset baru gitu Ibu ya. Jadi butuh penyesuaian, dan tadi juga sempat dibilang kalau ada prinsip ya setiap aplikasi harus mengetahui siapa pengguna jasanya gitu Ibu ya. Oke. Nah ini buat Pak Helmi nih. Tadi kan juga sempat dikatakan sama Bu Nurul terkait bahwasanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri bisa dibilang menjadi kunci pada regulasi aset kripto ini sendiri Bapak ya. Nah bagaimana dari Pak Helmi ini sendiri strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu seperti apa Bapak? Oke, karena kalau kita lihat market kripto di Indonesia ya, itu kan sangat sangat ngikutin yang namanya influencer. Jadi ada influencer tertentu yang memang dia itu kayak memberikan insight, memberikan gambar untuk kripto. Orang-orang tuh banyak yang ikut ini, ikut sini. Nah, jadi karena marketnya memang seperti itu, orang-orang kecenderungannya kan berarti kan lebih ke FOMO ya, berarti ya, ke FOMO. Nah, di sini untuk regulasi yang pas untuk disampaikan ke mereka mungkin ya lewat jalur-jalur yang awareness. Jadi meningkatkan awareness terkait ini kalau misalnya kita bertransaksi menggunakan jual beli kripto, jual beli koin dan lain sebagainya, itu ada peraturan seperti ini di Indonesia dan legal. Jadi mereka nggak hanya sekedar FOMO ngikutin influencernya aja, tapi mereka juga tahu bahwa ada aturan yang mengatur, dan itu mungkin juga bisa ya kita sisipkan dikit-dikit lah ke influencernya ya, bahwa jangan promosi koin ini, koin 1, 2, 3, tapi juga dikasih edukasi, ada aturan kayak gini, ada ada kayak regulasi yang mengatur. Jadi di situ nggak hanya tentang untung rugi aja, tapi di situ juga ada sumbangsi buat negara. Dan itu memang kalau aku lihat sendiri ya, marketnya memang dia sangat driven oleh influencer, ya mungkin DJP juga bisa melakukan hal semacam itu ya. Nggak itu influencer ya? Iya, jadi memang kalau kita lihat ya, kalau Mas sendiri kalau beli kripto lihatnya gimana? Maksudnya? Kalau dari saya sendiri lebih ke ya itu tadi sih terinfluence sama beberapa ya betul gitu. Udah ada ternyata nggak cuma teori ya, iya, real. Prakteknya udah ada. Jadi memang kalau mau beli apa, lihat influencernya ini ngarahin apa, mana yang naik. Nah, berarti kan harusnya regulasi itu juga bisa disampaikan lewat influencer tadi itu. Berarti emang pendekatannya itu lebih ke sumber influence-nya gitu Bapak ya? Iya sih, nanti bakal gitu. Nah, ngomong tadi soal kontribusi pajak udah disepil 246 miliar lebih Bu ya berarti. Nah itu kan merupakan angka yang cukup besar Bu ya. Nah ini sendiri aset kripto juga bisa dibilang dia ini financial technology. Nah pengaruh ke bisnis fintech itu seperti apa Ibu? Kalau misalnya dari segi pajak kripto nih menyumbang lebih dari 50% dari bisnis fintech ya, di luar uang digital yang kayak OVO kayak gitu-gitu. Terus ada pajak pinjaman aplikasi online. Pinjaman online itu pinjol itu juga ada pajaknya ya. Tahu nggak kalau ada pajaknya? Nggak tahu kan pasti kan. Nah itu ada pajaknya juga. Nah dengan adanya pajak kripto ini ketika dikumpulkan dengan bisnis fintech yang lain itu menyumbang lebih dari 50% kontribusinya pajak kripto ini. Bayangin, padahal dia PMK 68 tuh baru tahun 2022. Baru 2 tahun. Berarti sebegitu pesatnya Ibu ya? Iya, emang pesat banget dan potensinya ada banget sih. Tinggi banget ya. Nah, dengan potensi yang besar itu Ibu ya,
ke Pak Helmi sendiri, itu kan juga nanti mungkin saja ada kebocoran pajak gitu. Nah itu dari Pak Helmi sendiri, apakah ada kemungkinan terjadi hal semacam itu pada aset kripto ini sendiri, Bapak? Tentu saja ya, pasti ya, karena potensinya besar. Orang-orang seperti yang saya bilang tadi, orang-orang akhirnya cenderung menghindari juga, menghindari. Jadi misalnya saya punya aset yang atau cash gitu kan, kalau misalnya kita lapor secara normal kan ya kalau ketahuan kan ya. Nah, tapi kalau saya misalnya di situ coba menghindari, saya beli aja aset kripto menggunakan marketplace luar yang memang, atau marketplace yang memang tidak terdaftar di Bapepti. Jadi kan nggak kelihatan gitu loh aset saya tadi larinya kemana, aset saya nanti dirupakan dalam bentuk apa. Nah, akhirnya takutnya adalah regulasi yang terlalu ketat juga akhirnya membuat orang-orang jadi lari. Dan mereka juga ya semakin pinter juga kan ya, cari celah, ada celah seperti ini, celah seperti ini. Risiko kebocorannya pasti ada sih. Oke, kalau dengan case macam itu pengawasannya itu seperti apa, Bapak, yang bisa dilakukan? Pengawasan ya, kalau bisa pengawasan ya mungkin harusnya dari bank ya, karena kan memang kita belum bisa lepas dari bank ya. Jadi dari marketplace ke bank itu kan ada gateway-nya juga. Nah, mungkin terlacaknya adalah awalnya dari situ. Cuman setelah itu memang karena sifatnya blockchain ya mungkin agak susah. Iya, betul. Jadi memang yang paling awal untuk diawasi ya transaksi dari banknya. Oh, bank ini larinya ke marketplace mana sih? Dia beli sesuatu apa sih ke marketplace ini? Nah, selebihnya ya itu harus memang agak sulit karena memang sistem blockchain tadi. Tapi sebenarnya kalau misalnya lari ke luar, itu kan ada potensi tidak terlindungi ya nggak sih? Iya, ada risikonya. Mendingan kayak kalau misalnya mau aman-aman aja ya gitu kan, ya tapi terlepas dari ada pajaknya tadi ya, itu kan sebenarnya kan lebih terlindungi kalau misalnya kita bertransaksi di platform exchange di bawah Bapepti kan. Cuman aku nggak ngerti apakah teman-teman yang berkecimpung di dunia ini memikirkan itu juga gitu. Kadang cuma mikir untung ruginya aja kadang, tapi risiko-risikonya enggak. Iya, atau pokok aku nggak kena pajak gitu. Nah, dengan tadi sempat disebut juga kontribusi di bisnis fintech itu kan 50% itu ya. Nah, ini sejujurnya kalau boleh tahu regulasi pajak kripto sekarang ini apakah udah dibilang berjalan efektif atau belum, Ibu? Tadi seperti udah disebutin ya, PMK 68 tahun 2022. 2 tahun nih, berlakunya tuh 1 Mei 2022. 2 tahun ya otomatis masih sangat prematur ya Pak Helmi ya untuk bisa dikatakan berjalan lancar, efektif tanpa halang rintang. Sungguh tidak mungkin. Jadi memang kalau misalnya untuk berjalannya tadi ya banyak celah. Terus tapi kan lesson learn ya, ternyata dari kita pemerintah juga menyadari bahwa ada potensi loss setelah ya benar dia bisa mengumpulkan pajak sekian ratus miliar gitu kan, tapi ternyata dari tahun 2022 Mei loh ya ke Desember 246 miliar, Januari sampai Desember 2023 220 miliar, padahal nggak sampai, jedanya nggak sampai setahun dong, yang Mei cuman berapa tuh, setengah tahun ya dari Mei. Nah itu di situ berarti udah ada potensi loss yang hilang karena penerapan regulasi ini. Makanya itu tentu saja ketika Bapepti dan pemerintah di sini DJP juga mau duduk bersama nih ngebahas soal apakah regulasi ini butuh penyesuaian, ya harusnya bisa jadi langkah yang baik ya. Siapa tahu bisa menarik kembali nih yang loss-loss tadi gitu kan. Terus juga kalau misalnya dari DJP itu kan ada intensifikasi sama ekstensifikasi. Jadi kalau intensifikasi ini dari yang udah ada sekarang. Nah semoga yang dari udah ada yang sekarang ini nggak semakin lari. Terus yang dari ekstensifikasi adalah para pengguna baru nih, karena kripto kan masih sangat berpotensi ya. Kayak tadi Mas Rehan, Pak Helmi juga, siapa tahu nanti orang-orang seperti saya yang belum berkecimpung terus ternyata tertarik juga nih berkecimpung gitu kan. Nah yang kayak ini potensi ini tuh masih ada dan banyak banget gitu kan. Bayangin dari 279 juta penduduk Indonesia gitu kan. Nah diantaranya berapa persen itu ada usia produktif kan, which sudah menghasilkan uang gitu kan, pasti berpikir tentang investasi gitu kan. Nah kalau misalnya apalagi yang punya mental-mental yang bisa nanggung rugi ya Bapak ya. Kalau misalnya nggak bisa kan berarti kan di reksadana, obligasi, deposito yang aman-aman gitu kan. Yang tengah-tengah ada saham aja udah lumayan sih ya gitu kan. Nah ini kripto udah level atas lagi nih, sangat beresiko gitu kan. Tapi
ya itu tadi, terlepas dari FOMO, terlepas dari terus punya duit tapi bingung mau diapain, ngikut influencer gitu kan, kayak kripto tuh masih sangat-sangat potensial banget sih. Berarti adanya pengurangan itu tadi itu bisa dikatakan ada beberapa investor yang memang dia larinya itu ke bursa efek luar negeri gitu Ibu ya? Ya, bisa jadi seperti itu, karena kalau misalnya udah masuk terus tiba-tiba keluar cuma gara-gara nggak mau bayar pajak, nggak mungkin kan ya, pasti Iya. tetap main tapi dengan cara lain gitu kali. Betul. Ya. Oke. Ini mungkin yang terakhir Pak Hilmi. Nah, terkait dari beberapa hal yang memang udah dibicarakan tadi, apa saja inisiatif yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mendukung industri kripto ini tanpa mengabaikan kewajiban perpajakannya itu sendiri, Pak? Oke, kalau pemerintah yang bisa disupport dari pemerintah ya, mungkin salah satunya pertama jelas meningkatkan awareness-nya ya, bahwa memastikan dulu bahwa transaksi menggunakan kripto atau Bitcoin itu aman. Oke. Aman dalam artian di situ sudah diatur oleh negara, jadi misalnya ada apa-apa itu ya mereka bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Jadi nggak yang bener-bener hilang. Kalau kita ke marketplace luar kan kalau hilang ya hilang ya. Kan di sini kan memang diawasi. Nah itu awareness terkait itu, lalu awareness terkait peraturan-peraturan yang mungkin belum tersampaikan. Karena mungkin saya yakin kalau misalnya kalau kita memang di bidang ini ya, orang-orang yang nggak di bidang ini yang hanya sekedar FOMO itu kan mereka benar-benar nggak tahu kalau ternyata ini memang diatur dan ada regulasinya dan ada pajaknya. Bagi mereka hanya pengguna marketplace, kan tadi juga kita nggak tahu ya ini ada pajaknya nggak sih? Karena memang sudah diterimanya net, itu memang perlu awareness juga di situ. Jadi kalau saya lihat industri di bidang kripto blockchain ini memang kedepannya bakal meningkat pesat ya, karena kalau kita lihat di pasar pun juga banyak koin-koin baru, terus harga asetnya itu juga kalau dibandingkan dengan tahun 2022-2023 itu memang cenderungnya naik memang untuk secara general dan umum. Itu harusnya pasar yang seperti itu harusnya bisa menjadi potensi untuk pajak juga bagi negara. Selain itu ya memang saya sendiri juga kan memang di situ ya, makanya pernah bertransaksi juga tiap hari ngecek. Gimana? Udah pernah rugi? Kalau rugi pasti ya. Ngenanya nggak pernah, udah untung. Pertanyaannya standar kan? Ya, betul, udah pernah rugi ya udah. Memang kalau mau main di industri seperti ini memang harus siap rugi ya. Siap mentalnya Siap ya? mentalnya dulu. Ya, katanya juga 90%-nya itu psikologi trading, 10%-nya analytical gitu Bapak ya? Iya. Jadi memang aset kripto ini lebih bermain ke psikisnya seorang trader itu sendiri seperti apa untuk menentukan bagaimana dia ini bisa take profit atau stop loss itu. Betul Bapak? Stop loss ya, betul. Oke, terima kasih Bapak dan juga Bu Nurul. Mungkin itu tadi adalah pembahasan kita yang terakhir. Jadi teman-teman bisa disimpulkan bahwasanya kripto itu sendiri dikenai pajak di Indonesia sebagai bentuk dia ini digolongkan sebagai komoditas, bukan sebagai alat tukar menukar transaksi atau mata uang. Nah, tadi juga disebutkan sama Bu Nurul bahwasanya emang kontribusi dari perpajakan atas aset kripto ini begitu luar biasa, bahkan 50%-nya ini berkontribusi pada bisnis fintech. Jadi emang potensinya besar. Jadi teman-teman mungkin kalau mau mendalami hal ini bisa belajar lagi. Mungkin nanti habis ini saya juga belajar ke Pak Hilmi terkait nanti itu seperti apa. Nah mungkin bagi teman-teman yang ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pajak bisa stay tune di media sosial Tax Center FEBUB. Mungkin sekian dari saya. Mungkin yang bisa saya pesankan ya, jangan lupa untuk membayar pajak karena melaporkannya ini tiap rupiah pajak yang Anda setorkan sangat berarti bagi pembangunan negeri ini gitu. Jadi saya Rehan Ahmad Karis undur diri, Tax Center FEBUB, satukan tekad, kuatkan pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.